Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita bahas mengenai data mining. Topiknya adalah preprocessing data. Nanti ada dua bagian. Ada yang pertama data cleaning dan data integration. Untuk yang data preprocessing itu kenapa sih? Datanya ya yang diproses ya. Kenapa sih data itu harus dilakukan preprocessing? Poin pertama itu karena data di dunia ini kotor gitu. Datanya tidak lengkap. eh, Data noisy, data tidak konsisten. Jadi kalau dilihat di poin kedua, itu kalau sampah yang masuk maka sampah yang keluar gitu. Jadi kalau kualitas datanya nggak bagus, hasilnya juga pasti nggak bagus gitu. Nggak ada kualitas data, nggak ada kualitas hasilnya. Dan untuk preprocessing sendiri kenapa penting? Karena itu adalah sebuah proses yang ngerubah data mentah yang tadinya buruk ya atau mungkin kurang bagus, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik gitu untuk prosesnya. Di sini ada data cleaning, integration, transformation, sama reduction. Jadi kalau bahas data cleaning, itu data yang kotor tadi itu punya potensi kotor. Itu kenapa sih? Biasanya karena kesalahan dalam sistem, kesalahan inputnya manusia, ataupun mau di komputer. Jadi contoh poin pertama di situ terdapat data tidak lengkap. Dalam sebuah atribut misalnya nanti ada sebuah data ya, tabel atau Excel gitu. Jadi di situ petik 2 atau kosong, atau pakai tanda tanya menandakan itu adalah data yang nil atau kosong, atau data noise, datanya nggak sesuai gitu. Misalnya umur seseorang minus 30, mungkin nggak sih? Palingan di atas 0 ke atas gitu. Ataupun misalnya golongan darah, biasanya A B atau O gitu, ini tapi ada yang D gitu. Ataupun misalnya gaji gaji itu 1 juta 2 juta nggak apa-apa, tapi kalau minus 10 juta gimana? Minus 10 juta. Nah itu yang harus kayak gitu, harus disesuaikan. Ataupun data tidak konsisten, di tabel A dia pakai teknik informatika, di tabel B dia pakai TI gitu atau IF gitu. Jadi ada yang disingkat, ada yang normal. Ataupun misalnya di tabel A dia pakai tinggi badan itu sentimeter, 160 cm. Di tabel B dia pakai datanya eh, pakai meter gitu, 1,6 sama 160. Itu kalau misalnya diambil nilainya aja itu nggak sesuai. Tapi kalau dikonversikan dulu itu akan lebih bagus. Ataupun nanti ada poin keempat, data duplikasi yang disengaja. Misalnya tanggal lahir seseorang 10 April 1998, semuanya seluruh data seperti itu nggak mungkin. Jadi gimana sih cara tanganinya? Yang pertama kita abaikan atau dihilangkan. Bisa kita yang nilai yang kosong tadi bisa kita kasih keterangan unknown atau null, bisa diisi secara manual, min, median bisa juga, regresi juga bisa. Contoh misalnya kita punya ID sama berat badan, di baris ke-7 atau ID 1007 itu nilainya kosong gitu, nggak ada data. Mau gimana? Bisa tabelnya dihapuskan, di sebelah kanan ada listnya ya. Diisi null atau unknown bisa. Diisi dengan 50, itu bisa jadi karena rata-rata ya. Seperti min, misalnya min 55 gitu. Nah, itu bisa kita masukin. Ataupun dinilai dari regresi. Lalu untuk contoh yang data noisy atau outlier, misalnya ada nama Mary itu tingginya 200, itu nggak wajar. Nanti kalau misalnya ada IPK itu dari 0 sampai 4, tapi ada yang IPK-nya 4,2, mungkin nggak? Nah seperti itu yang dianggap tidak wajar. Tangani data noise ini gimana sih? Pemeriksaan bisa secara manual kita atau dari komputer, bisa binning juga, dibagikan dalam bentuk beberapa bin atau keranjang nantinya. Nanti ada clustering juga, bisa seperti itu, ada regresinya juga. Lalu di sini ada salah satunya pemeriksaan secara manual gitu. Ketika kita ngelihat ada yang 200, dan itu nggak wajar. Jadi bisa kita coret. Langkah-langkah metode yang kedua seperti binning atau yang keranjang tadi, kita urutkan dulu datanya, lalu kita bagikan partisi ke dalam binnya sendiri. Misalnya kita mau buat 2 bin, jadi ada 2 bagian nih. Nanti bisa equal frekuensi atau equal width-nya. Untuk detailnya nanti. Lalu untuk haluskan datanya, jadi yang nilai yang kosong tadi kita haluskan atau kita sesuaikan nilainya dengan min, median atau nilai batas. Contoh untuk yang bagian equal frekuensi yang pertama, jadi kita punya 6 buah data dari paling rendah sampai paling tinggi, jadi kita urutkan, lalu kita bagikan ke 2 bin. Jadi di sini equal frekuensi ya, jadi dibagi 2. Kalau kita perhatikan di sini ada 165 ini adalah ada 6 data, jadi kira-kira pembagiannya di antara 165 sama 178, dibagi 2 seperti itu. Jadi kalau sebelah kiri ini kita haluskan dari rata-rata bin,
Bin 1 rata-ratanya adalah 159, bin 2 rata-ratanya adalah 186. 159 dari mana sih? Itu 155, 157 sama 165 diambil rata-ratanya dibagi 3. Kalau yang di sebelah kanan, ini kita haluskan dengan batas bawah atau batas atas. Jadi kalau kita cek sendiri, di sini 155, ini lebih dekat dengan 155, paling bawah ini 155 ya, paling tinggi ini 165. Setiap anggota di dalamnya itu akan didekatkan, dekat dengan paling bawah atau dekat dengan atas. Contoh 155, dekat dengan 155 atau 165, pastinya dekat 155. Makanya di situ jadi 155. 157 lebih dekat dengan mana? Kiri atau kanan? Itu lebih ke 155. 165 lebih dekat ke 155 atau ke 165? Itu lebih dekat ke yang batas atasnya. Jadi sehingga untuk yang bagian terakhir ini adalah dekat 165, tapi keduanya sebelumnya adalah ke 155. Di bawahnya juga seperti itu. Ini 178 dekat 178 benar. 180 lebih dekat yang batas bawah 178. Lalu yang kedua di sini 200 lebih dekat dengan yang batas akhir 200 gitu. Jadi yang awalnya tadi 200 ini bisa diubah menjadi 186 atau jadi 200. Itu dipersilahkan. Lalu di sini ada dengan equal weight-nya atau dengan batasnya, jaraknya ya. Pertama kita cek dulu lebarnya berapa sih? Itu data maksimum dikurang data minimum dibagi 2. Contohnya paling tinggi adalah 200, paling rendah adalah 155 dibagi 2. Jadi dapatnya 22,5 selisihnya ya. Jadi kalau misalnya dibagi 2 keranjang, itu tadi paling bawah 155 ditambah 22,5. Jadi jaraknya seperti itu. Lalu yang batas yang kedua itu 200 dikurang 22,5. Jadi kalau kita perhatikan batasnya udah dibagi 155 sampai 177,5. Batas yang kedua itu 177,5 sampai 200. Jadi ada 2 batas. Jadi di sini nggak menghitung jumlah data yang ada, tapi menghitung dari range-nya atau lebarnya. Lebar dari nilainya itu sendiri ya. Lalu kita bagi dalam 2 bin. Masing-masing nilai itu masuknya kemana sih? Nah, kebetulan data yang ada sekarang itu lebih mirip dengan yang sebelumnya juga ya. Karena kalau kita perhatikan 155 itu masuk ke bin yang pertama, 157 ke bin yang pertama juga, 165 ke bin yang pertama juga, seperti itu. Maka kita dapat hasil di bawah adalah 186. Setelah dihaluskan dengan rata-rata, maka dapatnya 186. Terus yang sebelah kanan itu dapatnya adalah 200 seperti itu. Ini data noisy-nya bisa dihapuskan layarnya. Ini untuk regresi bisa dicoba nanti di Excel-nya. Integrasi gabungkan ya, sumbernya digabungkan seperti itu. Ada 2 buah tabel, bisa digabungkan seperti hasil pertama atau hasil yang kedua. Tapi di sini bedanya adalah ID. Kita harus identifikasi dulu benar atau enggak datanya. Integrasi seperti ini, tadi contoh tinggi cm ke meter gitu, digabungkan seperti itu. Terima kasih semuanya, selamat siang. Assalamualaikum.